Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Sabili Journey, kita sudah kedatangan lagi tamu yang memang kalau dirasa harusnya sudah tidak asing. Tapi karena ini kita akan berbicara mengenai masalah momentum yang sangat berbeda. Ada euforia yang telah dilalui beberapa saat waktu yang lalu. Nah, sesuai dengan tema yang akan kita bahas, siapa sih itu kan Presma terpilih periode 2025-2026. Nah, di siang hari ini alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu dan sudah hadir di tengah kita. Silahkan dilirik ke sebelah saya, ke depan saya nih. Wah, sebetulnya ini kameranya cuma satu sebetulnya mah, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, assalamualaikum. Pres, udah boleh manggil Pres berarti? Atau masih belum dilantik atau mau gimana? Terserah bebas. Belum ya, harusnya belum. Cuman ya kultur masyarakat mahasiswa Sabili yang kalau udah dinyatakan keterima atau udah jelas gitu presmanya udah langsung semua panggil pres. Oh iya, jadi ada sandangan baru nih, Pres Romi. Tanggung jawab baru ya. Baik, silakan seperti biasa. Ini harus dikenalkan nih. Jadi namanya, asalnya, terus jurusan apa sih? Terus yang lalu tuh semester berapa nih sekarang gitu kan? Nah silakan Pres Romi. Oke, bismillah, teman-teman mahasiswa, izin memperkenalkan diri, Kang. Ya, nama saya Romi Wilza. Saya sekarang semester 7, ya, udah semester akhir. Semester 7, prodi PAI, reguler gitu ya. Kan ada karyawan, ada reguler, saya regulernya. Terus saya bukan orang Bandung, saya orang Sumatera, tepatnya itu di daerah Prabu Mulih. Ya, mungkin kalau ada yang suka dangdut terus kenal dengan artis Rara atau Silpi gitu, ada namanya dari Prabu Mulih gitu ya. Ya, bukan dari Palembang ya. Cuman emang biasanya gara-gara Prabu Mulih itu kurang dikenal gitu ya sama masyarakat di sini. Jadi saya bilangnya saya orang Palembang gitu, biar lebih enak aja gitu. Karena bahasanya sama dan lainnya sama insya Allah kayak gitu. Tapi kalau tepatnya tadi di Prabu Mulih dan lebih tepatnya tadi di kampungnya gitu, di kampung Sungai Medang. Sungai Medang. Ya, ada di situ. Ya, sekarang buat kesibukan, alhamdulillah sekarang saya lagi ada tanggungan juga di masjid gitu ya. Bahasa kerennya tuh marbot. Keren ya, Pres kita. Kerennya tuh marbot ya. Sambil jadi marbot, sambil jadi mahasiswa, sambil jadi Presma. Ketua Dema gitu ya. Aduh, kayak gitu. Berarti dari Palembang itu tadi ke Sekemulih itu berapa lama lagi sih, Pres? Gimana? Kalau dari perjalanan berapa lama gitu? Kalau perjalanan itu berarti kan lewat dulu Palembang dong? Iya. Berarti masuk dulu Palembang baru ke Sekemulih tadi? Apa sih tadi tuh? Sungai Medang. Sungai Medang. Prabu Mulih. Prabu Mulih. Iya gitu. Kalau dari Bandung itu rutenya tuh kan Bandung, Jakarta, terus ke Lampung, habis itu naik tol langsung ke itu Prabu Mulih bisa kayak gitu. Jadi nggak perlu lagi ke Palembang. Iya, kayak gitu. Kalau dulu mungkin ya lewat ke Palembang dulu. Kalau sekarang udah enggak, jadi udah ada transportasi perjalanan sekitar ya? Sekitar 16 jaman. 16 jam ya, kurang lebih 1 hari lah ya, kayak gitu. Oke, langsung aja nih sahabat Sabili Journey gitu. Nggak aman ini pertanyaannya, nggak akan ada tepi jurang ya. Kalaupun ada ya karena memang harus diskusi ini harus dijawab ya. Baik Pres, gini Pres. Motivasi terbesar apa sih gitu? Motivasi terbesar apa sampai jadi Presma nih saat ini? Aman lah pertanyaannya. Aman ya. Kalau motivasi secara personal gitu ya. Kalau secara personal saya mikirnya tuh kayaknya saya tuh kedepannya tuh bakalan jadi orang yang sering bersosial ya. Siapa tahu nanti jadi ketua masjid dan lain sebagainya gitu. Pemimpin yang artinya daerah ya boleh tuh. Siapa tahu gitu. Yang artinya Yang artinya bakalan sering ikut ke organisasian gitu. Dan ya mungkin salah satu motivasinya saya ada harapan di Dewan Eksekutif Mahasiswa atau jadi Presma ini
buat belajar dalam manajemen organisasi, membuat sistem, membuat planning ke depannya gimana, dan build team salah satunya. Itu mungkin salah satu motivasi terbesarnya. Jadi ya kalau secara personal biar saya lebih belajar lagi gitu ya dibanding yang sebelum-sebelumnya gitu. Gitu secara personalnya. Tapi kalau secara eksternalnya mungkin karena saya ngerasa bahwasannya kita sebagai kampus yang mungkin ya bisa dibilang bukan kampus yang sebesar UIN, ITB dan lain sebagainya gitu ya, dan dengan mahasiswa yang seadanya ya, maksud saya gini, salah satu motivasi saya tuh adalah bagaimana caranya kita itu bisa memajukan kampus. Dalam artian ya kita bisa bersaing gitu dengan kampus-kampus lain, baik dari akademik, olahraga dan lain sebagainya. Yang saya lihat kenapa? Karena saya melihat bahwasanya di kampus kita juga banyak loh orang-orang yang berpotensial kayak gitu. Jadi sayang kalau sekiranya hanya gara-gara kampus kita kurang aktif gitu ya di masyarakat dan lain sebagainya, terus kita jadi menganggap bahwasanya kampus itu cuma tempat belajar, cuma tempat kuliah pulang gitu. Makanya itu salah satu motivasi terbesar saya biar bisa ikut berpartisipasi dalam memajukan kampus gitu, terkhususnya dalam keaktifan mahasiswa. Itu. Oke, luar biasa sekali ternyata ya. Tadi perkenalan sudah, motivasinya sudah. Nah, dari motivasi ini tuh akan muncul yang namanya tuh tokoh inspirasi. Kira-kira pengen tahu nggak nih sahabat Sabili Jurney, tokoh inspirasi daripada pres terpilih kita nih? Ada tidak nih kira-kira gitu? Yang wah ini idola saya banget nih kalau dari kepemimpinan gitu misal. Aduh, gimana ya? Kalau ngomongin kepemimpinan atau idola motivasi, mungkin yang pasti dikenal orang ya, yang pasti dikenal orang yaitu Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena yang saya lihat sedikit belajar sejarah tentang Nabi, saya lihat Nabi itu diantaranya salah satu orang yang terpercaya gitu kan. Makanya ada gelar Al-Amin gitu, gara-gara semua orang percaya. Semua orang percaya, bahkan orang-orang yang tidak beriman kepada Islam juga percaya kepada beliau. Kalau seandainya beliau sudah mengatakan ini, maka akan terjadi gitu, maka bisa dipercaya seperti itu. Nah, dari kepercayaan itu kan bisa dibentuk dengan kejujuran gitu. Artinya kepemimpinan Rasul itu betul-betul kejujurannya itu berdampak kayak gitu, dan juga jelas ada amanah, patonah dan lain sebagainya. Itu yang menjadi salah satu goals atau yang menjadi salah satu motivasi bahwasannya Nabi saya itu memimpin umatnya itu seperti ini loh. Nabi saya itu memimpin umatnya itu harus jujur, kalau kalau seandainya dikasih amanah itu harus amanah, dan jelas juga motivasi Nabi juga pasti bakalan besar gitu ya. Dan itu bagian dari bentuk kecintaan Nabi juga terhadap umatnya gitu. Begitupun juga seorang pemimpin harus menanamkan sebuah kecintaan kepada masyarakatnya atau kepada instansinya seperti itu. Maka itu salah satu pemimpin yang menurut saya benar-benar wajib kita ikuti, wajib kita tiru. Agar apa? Ya agar kalau seandainya kita sudah diemban jabatan, amanah dan lain sebagainya, jangan egois gitu. Jangan mentang-mentang udah ada amanah dari atasan buat kita, terus kita jadi seolah-olah memanfaatkan amanah itu buat kepentingan pribadi gitu. Misalnya saya jadi presma gitu, jadi saya dekat dengan dosen dan lain sebagainya, sehingga saya bilang, Pak nilai aman ya. Jangan. Tetap kalau akademik tetap harus kita profesional, harus tetap kita ikutin dan lain sebagainya kayak gitu. Dan mungkin kalau di zaman sekarang yang saya lihat itu ada lumayan ada beberapa ya, diantaranya mungkin ini boleh nyebut nama kan? Boleh. Yang saya lihat ini bukan karena apa-apa ya, tapi yang pernah saya lihat di Reels dan saya teliti juga, itu ada dari calon presiden kita kemarin, dari Bapak Anies Baswedan. Nomor satu gitu dong. Iya, presiden kita calon ya. Dan ya yang saya lihat beliau itu juga jujur, amanah juga yang saya lihat. Terus juga
Yang jadi bikin saya termotivasi itu adalah pas kemarin kalau nggak salah pas lagi persiapan pemilihan gitu kan, kayak gitu beliau mengundang banyak orang buat berdiskusi dan lain sebagainya. Dan juga ada satu momen di mana mungkin di paslon-paslon lain atau calon-calon lain itu menggunakan berupa dana gitu yang besar buat kegiatan tersebut, tapi yang saya tahu kemarin Pak Anies itu minim mungkin menggunakan dana, dan itu memang betul-betul kayak emang ada semangat dari para pendukungnya yang buat acara itu berjalan dengan lancar gitu. Jadi Pak Anies kayak seolah-olah yang saya gambarkan gitu ya, yang saya gambarkan kayak betul-betul saya itu dipilih karena rakyat loh. Saya itu dicalonkan karena rakyat, bukan kemauan saya gitu. Sehingga apa? Sehingga kalau seperti itu artinya memang sudah ada kepercayaan dari rakyat gitu. Dan artinya itu hasil daripada sebuah kejujuran tadi, hasil daripada amanah tadi, sehingga masyarakat percaya, sehingga masyarakat yang rela mengeluarkan uang untuk kegiatan tersebut, bukan Pak Anies yang mengeluarkan uang dan lain sebagainya. Dan seperti halnya yang sekarang kita lihat, bahwasannya beliau tetap aktif gitu dalam kegiatan-kegiatan ngisi seminar dan lain sebagainya. Untuk apa? Ya karena tujuan daripada beliau tetap sama gitu, untuk memajukan Indonesia, untuk mencerdaskan masyarakat gitu, untuk mencerdaskan anak bangsa gitu. Jadi walaupun beliau tidak ada wewenang, tidak ada terpilih sebagai presiden, tetap program beliau pasti tetap berjalan dan lain sebagainya. Dan itu merupakan salah satu bukti yang menurut saya jadi motivasi gitu, bahwasannya ya walaupun kamu bukan presiden, walaupun kamu bukan ketua dan lain sebagainya, tetap banyak hal bisa kita lakukan untuk memajukan negara, ya? Untuk memajukan kampus dan lain sebagainya. Itu mungkin Kang ya, karena kalau mau dijelaskan lagi banyak gitu. Oke, kalau tadi menyinggung masalah pemilihan umum dan lain-lain gitu ya, untuk proses demokrasi kemarin gitu, Pilpres. Nah, kita akan menanyakan juga nih ke Pres Romi nih, perjalanan hingga terpilihnya jadi Presma itu seperti apa gitu kan. Sampai-sampai kita duduk bersama di sini menanyakan hal ini nih. Jadi perjalanan seperti apa, Pres? Aduh, agak sedikit sedih ya, nggak ada tisu sayang. Sengaja, Pres. Iya, jadi gini, maksudnya yang sedih itu bukan saya ya, cuman lingkungan kita. Yang artinya gini, kemarin kita atau saya dan teman-teman juga pada saat mau pemilihan ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa itu minim peminat. Minim peminat yang artinya ya banyak dari himpunan-himpunan juga yang banyak yang tidak mencalonkan gitu. Seperti itu. Bahkan mohon maaf kemarin Hamin berapa itu masih sedikit banget calonnya, bahkan cuma satu gitu. Yang artinya kalau seandainya cuma satu kan artinya khawatir tidak ada tantangan. Betul. Gitu. Makanya kemarin pas Hamin 2 atau Hamin 1 mungkin saya juga berniat ya udah sok mangga nama saya dicalonin gitu. Kayak gitu. Dan alhamdulillah dari teman-teman juga ada banyak dukungan, ada juga yang bertanya-tanya gitu kan. Rom, kenapa udah semester 7 masih aja mau jadi mau ikut organisasi, masih bahkan bukan cuma ikut organisasi, mengemban amanah sebagai ketua gitu kan. Jadi gitu suatu perjalanannya. Dan alhamdulillah kemarin pas ada namanya perdebatan gitu antara calon-calon gitu, memperdebatkan atau membahas tentang visi misi para calon gitu kan. Dan alhamdulillah kemarin dipercayai dari mahasiswa untuk mengemban amandah sebagai presiden mahasiswa. Seperti itu mungkin perjalanan yang dirasakan gitu dari sebelum sampai terpilih kayak gitu. Ada tantangan yang lebih spesifik nggak sih kalau menurut Pres Romi ketimbang tadi yang disebutkan? Apakah kok ini tuh tadi Pres Romi dengan kurangnya peminat dan lain-lain, ada tantangan tersendiri nggak sih untuk hal ketika proses pemilihan kemarin itu? Atau lancar seperti apa atau seperti apa gimana gitu? Kalau tantangan sebelum pemilihan, kalau secara personal itu nggak ada tantangan ya sebelum pemilihan. Kenapa? Karena ya
tadi karena emang ada rasa apa ya, ada rasa pengen juga, terus juga ada rasa aduh gak enak ini nggak ada yang mau maju gitu dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga tadi ada motivasi, kayaknya saya harus belajar lagi buat keorganisasian, buat memimpin dan lain sebagainya. Mungkin lebih ke tantangannya itu ada di setelah pemilihan. Oh gitu. Itu yang jadi tantangan. Kenapa? Karena mungkin itu ya, karena mungkin kurangnya minat dari mahasiswa kita kemarin untuk ikut dalam keorganisasian kayak gitu, sehingga pas saya mencari anggota itu yang jadi tantangan gitu. Saya mencari anggota, mencari BPH, anggota buat ngisi kabinet saya itu lumayan susah kayak gitu. Itu yang jadi sebuah tantangan, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, berdiskusi sama teman-teman, ngobrol-ngobrol sama teman-teman, alhamdulillah ada beberapa yang tertarik. Dan setelah kita kemarin ngadain beberapa acara, alhamdulillah sekarang jadi lumayan banyak yang tertarik kayak gitu, alhamdulillah. Semakin solid ya mudah-mudahan. Iya, semoga, amin. Nah, tapi adakah nggak sih dukungan yang memang saya bisa deh, saya dengan kesibukan yang sekarang saya emban gitu kan, apalagi udah semester 7, katanya kan harus cepat-cepat ngajuin judul juga kan di semester itu, betul. Gitu kan. Tapi bagaimana dukungan yang memang istilahnya bisa sampai oke lah saya siap gitu, selain tadi yang Bro Suami ceritakan? Oh, oke. Gini, saya tuh percaya bahwasannya orang itu harus memiliki manajemen atau sistemnya sendiri seperti itu. Yang artinya sebenarnya kalau kita lihat secara nyata banyak banget orang-orang tuh yang sok-sokan sibuk gitu. Banyak banget orang tuh yang bilang saya sibuk lah, inilah, itulah, padahal ya gitu-gitu aja gitu. Banyak main HP-nya dan lain sebagainya juga. Yang artinya apa? Yang artinya perkataan-perkataan seperti itu malah menjadi titik lemah kita gitu. Nah, yang saya rasakan juga itu ya, karena juga pengalaman mungkin ya, saya kayak seolah-olah bilang aduh sibuk, ini sibuk, ini sibuk. Cuman faktanya ya waktu saya masih ngekos dulu, terus juga saya sekarang di marbot gitu, di masjid kayak gitu. Pas kemarin sebelum dilantik itu masih banyak juga waktu-waktu kosong banget kayak gitu. Yang mana waktu-waktu itu tuh bisa banget dimanfaatkan buat hal-hal yang produktif. Di antaranya ya mungkin ada produktivitas pribadi gitu ya, kalau yang suka nulis-nulis, yang suka konten-konten dan lain sebagainya. Nah, tapi poinnya kenapa saya juga tetap memilih buat stay di organisasi, di kampus kayak gitu, karena saya juga ingin menantang diri saya sendiri gitu. Karena saya ingin menantang bahwasannya kesibukan itu ya hal yang wajar gitu, hal yang wajar. Apalagi kalau sekiranya masih bisa kita lakukan gitu, masih bisa kita amanahi gitu. Saya rasa nggak jadi sebuah hal yang perlu dikeluhkan gitu. Sama halnya contoh kayak gini. Misal banyak ini mohon maaf ya, ada pro kontra gitu ya. Banyak mahasiswa yang mengatakan bahwasannya udah semester 7 ngapain ikut organisasi gitu kan, ngapain ikut organisasi-organisasian, mending fokus skripsi dan lain sebagainya. Yang saya pikirkan langsung seperti ini, kayak emang kita ngerjain skripsi itu 1 semester gitu, 1 tahun penuh kita ngerjain skripsi gitu kan, enggak gitu. Pasti ada beberapa bulan atau beberapa waktu saja kita mengerjakan skripsi, yang artinya ya alasan itu bisa kita bantah dengan manajemen waktu kita gitu. Karena kan kita nggak mungkin setiap hari full 1 tahun mengerjakan skripsi, nggak mungkin. Pasti banyak juga hal-hal yang bisa kita lakukan selain mengerjakan skripsi gitu. Dan juga yang jadi problemnya adalah ketika kita tidak mengerti bagaimana cara penulisan skripsi dan lain sebagainya, sehingga apa? Sehingga itu yang membuat kita menjadi nulis skripsi itu membutuhkan waktu yang lama gitu. Itu salah satunya. Tapi kalau seandainya kita mengerti, ya insya Allah banyak kok teman-teman di luar sana juga yang mengerjakan skripsi itu cuma perlu waktu 2 bulan gitu kan. Tinggal nanti gimana cara kita ngobrol, sempro dan lain sebagainya sama dosen gitu kan. Nah, artinya apa tadi? Artinya balik lagi ke manajemen waktu kita. Betul. Dan kalau saya pribadi tadi lebih ke menantang diri saya buat, ayo coba deh, emang betul kalau seandainya saya jadi ketua DEMA,
sibuk dan lain sebagainya, kuliah, marbot, terus semester 7 sibuk skripsi, yakin nggak bisa produktif gitu, yakin bakalan waktunya itu banyak yang tabrakan. Kayaknya enggak deh, semoga aja. Makanya itu bagian dari tantangan dari pribadi, sampai detik ini masih ada di posisi ini mengemban amanah. Masya Allah, luar biasa Itu sekali. kurang lebih ya. Berarti secara tidak langsung Pres Romi ini bisa saya katakan adalah presiden pertama yang di semester 7 ya. Karena Iya. kan mungkin sebelum-sebelumnya nggak ada yang di semester 7 dong yang nyalonin. Iya betul. Atau mungkin nanti kita perlu flashback, kita cari tahu dulu juga ya. Iya, kayaknya. karena semester 7 berarti kalau tadi dari perbincangan Pres Romi itu lebih banyak ketakutannya kan. Oh, Iya. nanti sibuk bla 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 dan lain-lain. Berarti secara tidak langsung hipotesis sementara ini adalah, kesimpulan sementara yang saya bisa sampaikan adalah Pres Romi adalah presiden pertama di semester 7 loh. Menjadi sebuah kebanggaan tersendiri nih. Nah, berbicara mengenai presiden pertama di semester 7 nih, Widih, Ya. ada visi dan misinya nggak Pres nih? Kira-kira untuk Tentu, biar tentu. sahabat Sabili Journey juga bisa tahu, oh ini ternyata visinya seperti ini, oke, misinya seperti ini. Saya boro-boro tahu ya, Cina sekarang mah alhamdulillah jadi tahu gitu kan. Silakan Pres. Saya lupa ya kalau seandainya mau secara rinci, tapi Garis besarnya aja nggak garis apa-apa, besarnya aja ya. Jelas kalau visi misi pasti setiap presiden atau setiap calon pemimpin itu pasti ada visi misi. Kenapa? Ya karena kalau seandainya nggak ada visi misi, gimana dia mau mencalonkan gitu. Betul. Kan? Gimana orang mau percaya kalau seandainya tidak ada tujuan, karena kan visi misi itu adalah tujuan gimana jangka kedepannya kita. Nah, kalau saya, visi saya itu sebenarnya sederhana, yaitu adalah membuat sebuah sistem yang benar-benar dipakai di kampus. Karena yang saya lihat banyak dari kita tuh yang ngerasa kebingungan gitu. Ini ini Dema itu harus himpunan dulu nggak sih, kayak gitu. Dema itu harus himpunan dulu nggak sih, atau masuk himpunan itu harus gimana dan lain sebagainya. Terus terus pelantikan Dema kapan, terus HMJ kapan, kan banyak yang bertanya-tanya. Sehingga nanti kalau seandainya kita sudah bisa membuat sistem, membuat manajemennya, insya Allah di tahun depan, di kedepan harinya gitu nggak bakalan pusing gitu. Termasuk mungkin mahasiswa yang nantinya calon-calon mahasiswa yang kebingungan terkait masalah nilai dan lain sebagainya. Itu yang saya harapkan nanti bisa mengajak teman-teman buat bisa sama-sama memajukan atau membangun sistem itu gitu. Jadi yang saya harapkan gitu, terlebih mungkin dari nanti ada tujuan-tujuan yang lain, itu salah satu membangun sistem. Yang kedua, menjadikan Dewan Eksekutif Mahasiswa itu sebagai wadah buat mahasiswa, gitu ya, sebagai wadah aspirasi, wadah kreativitas dan lain sebagainya untuk mahasiswa-mahasiswa kita, yang mana Dema ini sebagai pelayan buat mahasiswa gitu. Karena apa? Karena tadi mahasiswa-mahasiswa itu sebenarnya banyak banget yang memiliki potensi, tapi mungkin wadahnya selama ini kurang gitu. Yang kalau dari saya pribadi gitu, maka saya tuh kurang suka dengan visi misi yang terlalu berlebihan, tapi faktanya kurang gitu. Makanya saya tadi pengen menjadi, kalau seandainya saya bilang Dema menjadi wadah, maka insya Allah nanti kedepannya saya juga betul-betul akan membuatkan wadah gitu buat teman-teman bisa memberikan aspirasi dan lain sebagainya, buat teman-teman yang nantinya punya kreativitas, punya bakat dan lain sebagainya, bisa nanti menghubungi Dema buat kita coba kembangkan gitu kreativitas atau skill dari teman-teman yang lain. Seperti itu visinya. Kalau untuk misi ya banyak ya, lumayan. Di antaranya tuh salah satunya mungkin yang bisa di-spill itu program saya tuh berharap nanti dari STI Sabili itu, karena kita latar belakangnya itu adalah agama, saya pengen di kita itu nanti ada pelatihan buat
imam dan lain sebagainya kayak gitu. Terus juga saya pengen ada yang bisa terjun ke lapangan juga, ada pelatihan buat guru-guru gitu kayak gitu, dan juga ada pelatihan public speaking buat kita mahasiswa STI Sabili itu ngomong di depan banyak orang itu lebih enjoy gitu, walaupun masih agak deg-degan ya seenggaknya kita berani aja dulu. Itu salah satunya juga. Misi saya juga itu adalah membuat menjadikan humas kita atau Kominfo saya khususnya juga, atau juga di Kang Dandi juga yang KMD juga itu sosial media kita tuh lebih maju lagi gitu. Amin. Lebih bisa dilihat ya, lebih banyak lagi orang-orang yang bisa berkembang di media sosial kita gitu ya, termasuk nanti mungkin kalau seandainya ada mahasiswa yang aktif banget gitu, yang berprestasi, yang tadi mungkin bisa jadi imam di luar gitu. Terus juga ada mahasiswa yang berprestasi dalam bentuk lomba olahraga dan lain sebagainya, itu langsung di-up gitu. Siap. Langsung di posting di Instagram. Kalau bisa ada yang ikut ngerekam di sana pas dia pelaksanaan, itu lebih bagus lagi gitu. Jadi yang saya harapkan juga salah satu misi saya itu mengembangkan media digital kita Sabili. Itu Kang. Oke, nah itulah salah satu yang misi dan visinya yang disampaikan oleh Prince Romi nih, sahabat Sabili Journey. Nah ini saya harus tanyakan juga nih, karena sesi sudah mulai mendekati akhir-akhir waktu nih. Nah ini saya harus tanyakan nih, perbedaan gaya kepemimpinan nih. Kira-kira gaya seperti apa nih yang akan Prince Romi selama setahun ke depan bawa tuh di Dema ini, gitu? Jadi perbedaan gaya kepemimpinan dari yang mana sebelumnya? Yang sebelumnya berarti, karena kan kalau yang itu belum ada. Gaya kepemimpinan yang mungkin berbeda dari yang sebelumnya gitu ya. Mungkin nggak terlalu banyak berbeda ya, karena sejatinya tuh pasti dari teman-teman juga gaya kepemimpinannya itu ya pengen merangkul teman-teman dan lain sebagainya, pengen bisa berkembang juga di luar dan lain sebagainya. Tapi mungkin kalau dari saya, selain tadi daripada saya berharapnya tuh apa yang saya ucapkan itu bisa direalisasikan gitu. Apa yang saya ucapkan ya mungkin walaupun secara personal juga saya agak sedikit merasa takut gitu kalau seandainya ngomong itu kayak ini bisa nggak ya, kadang banyak banget pikiran-pikiran kayak gitu, tapi semoga bisa direalisasikan gitu. Yang mungkin yang menjadi pembeda dari yang sebelum-sebelumnya gitu ya, saya tidak terlalu, mungkin gini, saya tuh lebih ke suka bernegosiasi dengan mahasiswa. Kayak contoh misalnya gini, kalau seandainya teman-teman tidak bisa ikut rapat offline gitu, maka kontribusi apa yang bisa teman-teman berikan pada saat dari jauh gitu. Kayak contoh misal, Kang, saya nggak bisa rapat online nih gitu, nggak bisa rapat offline nih gitu. Tapi insya Allah buat tempat udah saya booking, udah saya reservasi gitu. Itu yang saya tanamkan ke teman-teman, dan juga saya tanamkan ke teman-teman itu adalah prinsip bahwasanya kita di sini tuh satu kesatuan gitu. DPC atau tanggung jawab di DPC itu hanya sebatas tanggung jawab secara personal gitu. Tapi secara keseluruhan kita bertanggung jawab atas Dema ini. Yang artinya apa? Yang artinya yang saya tekankan kepada teman-teman itu bahwasannya di dalam satu kesatuan organisasi Dema ini yang menjadi pemimpin itu bukan cuma saya, tapi kita semua jadi pemimpin. Ya, kayak gitu. Jadi semua punya wewenang, semua punya hak suara buat kontribusi di Dema gitu. Jadi yang saya harapkan juga jangan sampai mentang-mentang saya nggak ada di lokasi gitu, jadi artinya rapat nggak jalan. Jangan sampai mentang-mentang saya nggak ada di tempat atau benar-benar nggak bisa ngurusin, artinya organisasi terbengkalai. Enggak. Mereka yang sudah diamanai sebagai ketua divisi atau yang diamanai sebagai masing-masing divisi gitu, mereka bertanggung jawab atas program divisi tersebut. Tapi kalau seandainya ada teman lain yang
sekiranya merasa kekurangan gitu atau merasa lemah di divisinya, maka bantu gitu. Kayak gitu. Ya. Jadi tadi teman-teman kayak seolah-olah ya udah Kang Romi sudah mengamanai saya di divisi pendidikan, maka saya bertanggung jawab penuh atas divisi pendidikan seperti itu. Jadi nggak usah nunggu Kang Romi, saya mau buat program ini ya, gimana kira-kira? Terus saya bilang kayaknya jangan deh, nggak bisa Kang. Saya udah mematangkan konsep seperti ini, nah itu nggak apa-apa banget gitu. Nggak apa-apa kalau sekiranya ada sebuah hal yang menurut dia bagus, walaupun menurut saya kayaknya kurang deh kayak gitu. Nggak apa-apa. Kayak gitu. Saya pengen banget ada masa di titik itu, dan juga mungkin agak sedikit pembedanya juga, saya nanti bakalan ada building team juga gitu, yang artinya sebelum saya benar-benar sama teman-teman terjun ke lapangan, kita ada build team, namanya tuh ya mungkin upgrade skill gitu ya, dari Dema-nya juga. Kayak kita nanti di Dema juga bakalan ngadain public speaking, biar semua anggota Dema itu public speakingnya lumayan bagus gitu kan. Kita bakalan belajar tentang caranya mengontrol forum diskusi dan lain sebagainya. Kita belajar buat jadi MC dan lain sebagainya. Agar apa? Agar nanti ketika anggota Dema itu yang udah bener-bener pakai baju Dema gitu ya, kalau dia udah siap pakai baju Dema, artinya siap semua gitu, siap disuruh memimpin, siap disuruh memimpin rapat, siap disuruh ngomong di depan. Itu yang saya harapkan, dan itu mungkin salah satu pembeda, karena kan mungkin yang sebelum-sebelumnya kalau seandainya diamanahi di Kementerian Luar Negeri, udah dia ngurusin luar negeri gitu. Kalau seandainya diamanah sebagai wakil, udah dia ngurusin di dalam, ketua ngurusin di luar. Kalau saya juga kayaknya buat saya itu bakalan lebih fokus ke internal dulu gitu, karena menurut saya kalau seandainya internal kita belum bisa diandalkan gitu, bagaimana kita mau terbang keluar? Justru kalau seandainya internal kita sudah kuat, baru nanti kita keluar itu jadi lebih percaya diri, lebih pede kayak gitu. Jadi kalau seandainya internalnya udah kuat, insya Allah eksternalnya bisa ngikut gitu. Seperti itu mungkin Kang bedanya. Jadi sistem demokrasi kekeluargaan yang luar biasa, sekalipun tidak hadir rapat katanya tuh tadi, tapi gimana caranya supaya tetap bisa berkontribusi. Nah, luar biasa sekali ya. Jadi memang pemahaman-pemahaman yang memang disampaikan oleh Pres Romi ini ya. Selanjutnya Pres nih, sebelum kita masuk ke sesi akhir sahabat Sabili Journey, rencana kolaborasi dengan UKM itu sendiri apakah ada Pres? Misalkan kita tahu sendiri ya, kalau untuk di Sabil itu sendiri ada baru 3 UKM kan, ada bisnis, terus ada KMD ini kita sekarang, terus ada taekwondo itu yang baru-baru ini. Malah tadi saya coba sempat juga dapat informasi dari Pak Waket, katanya nanti mau ada pramuka juga nih. Nah kira-kira kolaborasi yang seperti apa nih yang Pres Romi bisa kolaborasikan? Mungkin sahabat Sabili Journey pun pengen tahu nih gitu. Iya, jelas kalau terkait masalah kolaborasi, jelas dari Dewan Eksekutif Mahasiswa itu kalau berbicara tentang kolaborasi itu ya, kenapa saya bilang pasti? Karena Dewan Eksekutif Mahasiswa itu memang ngurusin semua gitu, ngurusin UKM, ngurusin ormawa yang lain juga seperti itu ya. Artinya itu bagian daripada hal yang wajib kita laksanakan. Nah, yang saya harapkan juga dari teman-teman yang nanti, yang saya udah bilang juga ke teman-teman bahwasannya, ingat kita di Dewan Eksekutif Mahasiswa itu bukan cuma ngurusin Dema kayak gitu. Kalau bisa dibilang biarkan saya yang ngurusin kalian, kalian ngurusin yang lain gitu, kurang lebihnya kayak gitu ya. Saya pasti bakalan mikirin kalian, anggota-anggota saya, tapi kalian harus mikirin yang lain gitu. Contoh misal kayak gini, misal di bidang keagamaan gitu kan, karena kita ada Kemenak gitu kan, Kementerian Agama kayak gitu. Maka yang diurusin oleh Kementerian Agama itu bukan cuma Dema doang gitu, bukan cuma kita buat kegiatan yang isinya anggota-anggota Dema doang, bukan. Tapi bagaimana caranya nanti di program itu bisa dikolaborasikan dengan himpunan-himpunan yang lain kayak gitu. Misal contoh di bagian keagamaan bisa kolaborasi dengan himpunan PAI gitu kan, yang notabene pendidikan agama gitu, bisa dikolaborasikan dengan PAI, yang mana nanti yang jadi penanggung jawab itu mungkin dari Dema,
Tapi yang jadi kepanitiaan dan lain sebagainya itu bisa jadi dari PAI gitu. Yang artinya itu bagian daripada kolaborasi program kayak gitu ya. Kolaborasi program, programnya ya program keagamaan kayak gitu ya. Misal contoh juga di bagian pendidikan gitu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Itu bisa berkolaborasi dengan HMJ PAI juga, PIAUD dan PGMI gitu tentang bagaimana cara bagaimana cara mendidik yang baik dan benar gitu. Bisa dari penanggung jawabnya Dema, terus kepanitiaannya dari mahasiswa yang lain gitu. Satu acara yang bisa dikolaborasikan kayak gitu. Biar apa? Biar pertama biar bisa meriah, kedua panitia aman gitu ya, nggak bakalan pusing buat mikirin panitia. Yang kedua ya biar semua bisa ikut gitu dalam kegiatan. Dan kalau seandainya bisa gitu, nantinya insya Allah ke depan nggak bakalan ada lagi tuh yang namanya HMJ PAI lebih unggul, HMJ HES lebih unggul, HMJ PIAUD lebih unggul. Enggak, semua bisa dikontrol dengan Dema. Insya Allah semua harus dikontrol dengan Dema, harus dikerjasamakan, harus dikolaborasikan oleh Dema. Karena emang tugas Dema itu ya merangkul teman-teman semua. Justru kalau seandainya HMJ PAI lebih unggul, HMJ HES lebih unggul, HMJ PIAUD ketinggalan, PGMI ketinggalan, itu bagian daripada kegagalan daripada Dema, kayak gitu. Ya, boleh dicatat itu ya. Kalau seandainya berarti nanti HMJ PAI nih kayak lebih banyak banget programnya, HMJ HES lebih banyak programnya, PGMI lebih banyak, tapi PIAUD enggak, misal kayak gitu ya, atau dibalik-balik lah kayak gitu. Artinya itu bagian dari kegagalan program dari Dema itu sendiri gitu. Karena apa? Karena kok bisa gitu yang lain bisa up sementara satu atau dua enggak gitu. Itu kan jadi program. Jadi insya Allah buat kolaborasi tadi pasti ada, termasuk juga di UKM gitu. UKM mahasiswa. Dema itu pasti harus ada yang memantau, ada yang bertanggung jawab atas itu gitu. Termasuk saya jelas bertanggung jawab atas semua gitu ya. Bertanggung jawab atas semua dan semoga bisa mengemban amanah. Dan untuk kolaborasi di luar pasti kita bakalan berkolaborasi. Contoh aja misal kayak gini, yang saya harapkan tadi kita ada pelatihan imam, terus otomatis kan setelah mereka dilatih buat jadi imam, otomatis kita harus kerjasama dong sama masjid gitu. Agar apa? Ya agar bisa mengaplikasikan gitu, mengaplikasikan pelatihan-pelatihan tadi langsung ke lapangan gitu. Agar apa? Ya salah satu manfaatnya biar masjid-masjid itu kenal dengan STI Sabili. Atau yang lebih diharapkan lagi ya, kalau seandainya nanti ada acara gede terus dari mahasiswa STI Sabili yang disuruh jadi imam, Masya Allah itu semoga terjadi. Dan itu contoh kecil ya dari imam. Masih banyak hal-hal yang lain yang yang kita pikirkan juga seperti itu. Baik, terima kasih Pres Romi karena ini sudah di penghujung acara Sahabat Sabili Journey. Oke, maka daripada itu kita ingin kata-kata terakhir daripada presiden kita terpilih ini. Harapannya nih, harapan untuk Dema, untuk semua lah masyarakat kampus atau mahasiswa yang ada di STI Sabili sendiri itu. Harapannya tuh seperti apa nih Pres Romi? Sebelum nanti kita ada satu kalimat untuk mahasiswanya nih. Silakan Pres. Harapan buat mahasiswanya ya? Ya, harapan buat mahasiswanya jelas. Saya berharap bahwasannya dengan adanya Ormawa, dengan adanya UKM, teman-teman bisa lebih semangat buat mengikuti setiap daripada kegiatan Ormawa gitu, baik dari Dema, HMJ, dan UKM yang lainnya. Semoga teman-teman bisa semangat dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut tanpa melupakan akademik dari teman-teman. Itu mungkin harapannya, dan ya dengan harapan tersebut saya juga berharap teman-teman bisa semangat bersekolah atau berpendidikan di STI Sabili ini. Karena apalah arti kampus besar kalau seandainya kita tidak jadi orang besar. Oke, kayak gitu. Tadi harapannya sudah ngegabung ya dengan satu kalimatnya. Apalah kampus besar? Kalau seandainya kita tidak menjadi orang besar. Kalau seandainya kita tidak menjadi orang besar. Baik,
perbincangan yang luar biasa di sore hari ini. Terima kasih Pres Romi Sama-sama. atas kehadirannya di podcast Sabili Journey. Mungkin tidak hanya kali ini saja ya. Mudah-mudahan kita nanti kawal terus Pres Romi ini. Ini baru di awal nih. Nanti ketika mulai masuk program kita kawal terus. Program-program mereka mungkin dalam waktu dekat juga nanti akan ada OKM, mungkin kan seperti itu. Yang jelas adalah yang terpenting Pres Rominya selalu sehat dan semangat. Karena semangat itu menular seperti itu kan. Betul. Nah, sahabat Sabili Journey, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam podcast kali ini bisa menambah wawasan untuk kita semua, terutama untuk mahasiswa ST Sabili Bandung khususnya. Ya, saya akhir kata dan Pugi Permadi sebagai host dalam acara ini dan Saya Romi Wilza sebagai Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa STI Sabili. Oke, undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Pres. Alhamdulillah.